Ini adalah sebuah kisah mengerikan yang pernah aku alami saat aku masih kuliah dulu. Aku adalah salah satu mahasiswa di salah satu perguruan tinggi. Saat ini, aku sudah menginjak semester terakhir, yaitu semester 7 dan sudah waktunya aku sibuk dengan skripsi. Selama semester-semester sebelumnya, aku tinggal di sebuah kosan yang letaknya jauh dari lokasi kampusku. Bahkan, biaya per bulan sewa kosnya cukup mahal. Namun aku sudah nyaman kos di sini, karena aku sudah akrab dengan lingkungan kos, serta tetangga dan juga Bu Mira, atau ibu kos. Namun uang tabunganku sudah tidak cukup lagi untuk membayar kos 4 bulan ke depan. Sehingga aku memutuskan untuk pindah. Aku kemudian mencari di internet dan menemukan sebuah kosan yang jaraknya cukup dekat dengan kampusku, dengan harga yang cukup murah dan jika dihitung uang tabunganku cukup untuk membayar per bulan kosnya. Walaupun berat, aku mulai memutuskan untuk pindah. Aku membereskan semua barang dan mulai berpamitan dengan teman kosan dan Bu Mira. Aku kemudian pindah ke kosan baru sendiri, karena temanku Rara ada urusan penting, sehingga dia tidak bisa membantuku. Saat sampai di kosan baru, ibu kos menyambut saya dan mengarahkan saya ke kamar kosong yang masih tersedia. Kos-kosan ibu ini mempunyai 10 kamar kos dan berlantai 2. Aku kemudian diarahkan ke kamar pojok lantai 2 melalui lorong yang gelap. Ibu kos kemudian berkata, "Maaf ya mbak, lampunya rusak, belum diganti. Nanti saya suruh Parjo, asisten ibu kos, untuk mengganti lampu itu." "Oh iya mbak, nama mbaknya siapa? Ini ibu kasih nomor WA ibu. Nama ibu Bu Siti." "Oh iya bu, nama saya Rita. Terima kasih banyak ya bu," kataku. Aku kemudian membereskan kos-kosan sendirian hingga larut malam. Kemudian mengambil wudhu dan melakukan sholat isya. Setelah itu aku mulai mengerjakan tugas kuliah yang numpuk. Saat sedang mengerjakan tugas, tiba-tiba aku mendengar 2 orang tertawa cekikikan. Dan sepertinya terdengar di kosan sebelah. Awalnya, aku mengira itu mungkin tetangga kosku. Namun suara cekikikan tertawa itu terdengar semakin keras dan mengganggu konsentrasi. Kemudian aku refleks berkata, "Diam, berisik lu." Seketika keadaan menjadi hening, tidak ada suara apapun. Aku agak sedikit takut, karena suasana baru yang membuatku masih belum nyaman. Aku memutuskan untuk tidur. Saat tengah malam, aku terbangun oleh suara dobrakan pintu yang terdengar sangat jelas. Aku pun terbangun dan terkaget-kaget, serta langsung memeriksa pintu depan. Namun tidak ada seorang pun, dan ternyata pintunya pun masih terkunci. Aku jadi sangat merinding ketakutan, soalnya suara itu terdengar dengan jelas. Akhirnya, sepanjang malam itu aku tidak bisa tidur. Seperti ada seseorang yang sedang memperhatikanku di sudut ruangan ini. Akhirnya aku membuka HP dan menyetel musik, menggunakan earphone supaya aku tidak merinding lagi. Aku pun ketiduran dan terbangun pukul 8 pagi. Aku bersiap untuk berangkat kuliah. Kemudian, aku memperhatikan kamar kos sebelah, dan sepertinya tidak ada orang yang ngekos di sana. Aku turun dan bertemu salah satu laki-laki yang juga kos di sini.
Aku berkata, "Salam kenal, namaku Rita. Aku baru pindah kemarin." Aku mau nanya boleh?" "Salam kenal juga, namaku Dika. Aku udah lama ngekos di sini." "Boleh, emang mau nanya apa?" jawab Dika. "Aku kan baru ngekos di kamar paling selatan. Emang di kamar sebelah ada penghuninya ya?" tanyaku. Dika pun menjawab, "Setahuku, Bu Siti bilang tinggal 2 kamar kos yang masih kosong. Karena kamu udah pindah ke sini, jadi tinggal 1 aja kamar kos yang kosong. Emang kenapa?" "Oh gitu, terima kasih ya Mas Dika." "Nggak apa-apa kok, aku cuma nanya aja." "Aku berangkat kuliah dulu ya," jawabku. Aku pun berangkat ke kampus. Kemudian setelah selesai kuliah, Rara dan temanku lainnya mengajak nongkrong bareng di kafe. Karena keasikan kami lupa waktu. Jadinya, aku sampai di kos pukul 11 malam. Suasana kos hening, karena semua penghuninya sudah tidur. Aku pelan-pelan naik ke lantai atas. Aku kaget. Keadaan sangat gelap sekali, karena lampunya belum diganti. Aku mengeluarkan HP dan menyalakan senter sambil berjalan ke arah kamar kosku. Dan akhirnya, aku masuk ke kamar dan segera mandi. Selesai mandi, terdengar bunyi laptopku berdering. Ternyata, ada panggilan video call dari Rara. Karena belum mengantuk, aku pun mengangkatnya. Awalnya, semua baik-baik saja. Kami berbincang-bincang tentang keseruan saat nongkrong tadi. Di tengah pembicaraan, Rara berkata, "Tak, lu sama siapa?" "Cie, udah punya teman baru nih ya." Aku menjawab, "Jangan ngada-ngada lu, Ra. Aku sendiri di kosan tahu." Rara menjawab, "Aku gak bercanda loh, Tak. Sekarang dia aja masih berdiri di belakang." Tiba-tiba jaringan internet lag, sehingga visi kami juga terputus. Aku menutup laptop dan mulai melihat sekelilingku. Dan seperti biasa, tidak ada seorang pun di kamarku. Aku langsung bergegas tidur sambil berdoa, dan akhirnya aku bangun pukul 8 pagi. Aku bersyukur, karena tidak ada hal aneh yang terjadi di malam ini. Saat itu, aku bangun, namun badanku sakit semua, dan rasanya sangat nyeri. Aku memeriksa HP, dan ternyata ada pesan WA dari Bu Siti. "Assalamualaikum Mbak Rita. Nanti keponakan saya Rehan berkunjung ke rumah saya. Tapi saya masih pergi keluar kota. Jadi nanti keponakan saya akan tinggal sementara di kamar kos sebelah kamar Mbak Rita. Saya titip salam sama Rehan ya." Kemudian, aku pun menjawab WA Bu Siti. "Waalaikumsalam. Iya Bu Siti, nanti saya sampaikan ya." Selain WA dari Bu Siti, ada juga pesan WA dari Rara. "Tak, nanti jam 10 pagi aku ke kosanmu ya. Kita nonton bareng." Di dalam hatiku merasa tenang, karena sudah ada yang menghuni kamar sebelah, dan Rara akan berkunjung ke kosanku. Karena hari ini hari Minggu, aku tidak berangkat kuliah. Setelahnya, aku keluar kamar untuk menyapu latar kamar kosku. Tak lama aku bertemu Mas Rehan, keponakan Bu Siti. "Kamu Mas Rehan kan, keponakan Bu Siti? By the way, aku anak kos di sini. Tadi Bu Siti titip salam.
Anehnya Mas Rehan sama sekali tidak menatapku dan tidak berkata apapun. Dia malah pergi masuk dan mengunci pintu. Di saat itu Rara tiba di kosanku dan membawa banyak snack. Kami berdua kemudian menonton serial Netflix di laptopku. Dan anehnya, gak ada suara berisik dari kamar Mas Rehan. Kami berdua pun keasikan nonton sampai ketiduran hingga maghrib. Ketika aku terbangun, aku melihat jam, dan sekarang sudah pukul 6 malam. Aku segera membangunkan Rara. Ra, bangun Ra, udah maghrib ini. Kita belum sholat duhur sama asar, Ra. Rara seperti kesetanan. Entah apa yang terjadi, dia kemudian langsung mencekikku dan membisikkanku, "Pergi dari sini, ini rumah saya." Aku pun hampir mati dibuatnya. Namun aku kemudian memegang tangannya dan membacakan ayat kursi. "Sadar, Ra, aku ini temanmu." Tak lama, tangan Rara sangat panas dan dia pun terjatuh. Leherku sangat sakit seperti patah dan memar. Kemudian aku masuk ke kamar dan ternyata aku melihat Rara baru saja selesai sholat dan berkata, Tak, kamu baru bangun. Dari tadi aku bangunin kamu, malah gak bangun-bangun. Cepet gi sholat, aku udahan." "Loh, itu leher kamu kenapa?" Aku spontan kembali melihat ke ruangan depan, dan terlihat Mas Rehan sambil membawa sebuah pisau. Kemudian dia menggorok lehernya sendiri, sambil berkata, "Matilah kamu, semoga kamu pergi ke neraka bersamaku." Aku pun seketika syok, dan berusaha sekuat tenaga menutup pintu kamar. "Ada apa?" kata Rara. "Kita harus pergi dari sini, Ra. Tempat ini angker," kataku. Rara yang tak percaya hal mistis pun bercanda dan berkata, "Aku gak akan percaya hantu sebelum aku melihatnya sendiri." Rara keluar dari kamar sendiri. Karena aku masih ketakutan, aku tidak bisa ikut keluar. Saat aku mengecek HP, ada WA dari Bu Siti. Ternyata dari 8 jam yang lalu. Belum sempat aku baca. "Mbak Rita, Mas Rehan ternyata gak jadi ke kosan. Ternyata keponakan saya di rumah sakit, nemenin ibunya lagi sakit. Mohon doanya ya Mbak Rita. Selain itu ada pesan dari Rara 2 jam yang lalu. Maaf tak, aku pulang duluan. Aku gak tega bangunin kamu. Habis kamu tidurnya lalap banget sih. Aku pulang duluan ya. Aku ada urusan mendadak sama keluarga. Makasih ya tak. Hari ini udah mau nemenin aku nonton." Sontak, aku pun syok dan keringat dingin, serta memberanikan diri keluar dari kosan. Setelah keluar dari kosan, aku turun ke bawah dan mengetuk pintu kamar kos Mas Dika. Namun aku kaget. Ternyata aku baru sadar kalau aku selama ini berada di sebuah kosan terbengkalai yang sudah tua dan sudah lama tidak berpenghuni. Aku menangis jadi-jadinya. Kemudian menelpon temanku, Rara. "Ra, kita ketemuan. Jemput aku di sini ya. Cepetan, ini aku Sherlock." Tak lama, Rara pun datang ke tempat ini sambil berkata, "Selama ini kamu kemana aja sih? Nomor gak bisa dihubungi. 2 hari gak masuk kuliah. Kita semua pada khawatir tak? Dan kamu baru kasih kabar sekarang. Sekarang apa yang kamu lakukan di kosan terbengkalai ini tak? Aku akan jelaskan semuanya.
tapi kita pergi dari sini dulu." Kami pun pergi ke sebuah kafe, dan aku mencoba menjelaskan semua yang aku alami. "Gak mungkin, Tak. Aku sama sekali gak ketemu kamu udah 3 hari ini. Aku juga berusaha WA kamu, tapi gak ada jawaban. Bahkan, aku hampir lapor polisi, Tak." Aku pun kemudian menunjukkan sebuah bukti chat WA dari Rara. Namun, anehnya semua chat baik dari Bu Siti maupun Rara tiba-tiba hilang. Aku kebingungan, kemudian bertanya, "Oke, kalau begitu, kapan terakhir kamu ketemu aku? Dan aku juga beritahu kamu, aku udah pindah kosan." Rara menjawab, "Terakhir aku ketemu kamu sih, kita masih sama Putri dan Amel habis mendaki di Gunung Salak selama 2 hari. Terus aku anterin kamu pulang. Dan sehabis itu, aku gak lihat kamu lagi. Oh iya, dan kamu juga belum pindah kosan, Tak. Barang-barangmu masih ada di kos. Bahkan teman-teman kamu udah nyariin kamu." Aku pun tidak sanggup berkata-kata lagi. Kemudian, aku diantar pulang ke kosan oleh Rara. Hal itu menjadi sebuah pengalaman paling mengerikan dalam hidupku. Bahkan aku tidak tahu bagaimana aku bisa mengalami kejadian aneh seperti ini. Aku tampak seperti orang linglung. Karena keadaanku semakin mengkhawatirkan, aku pun akhirnya dibawa pergi untuk berobat ke orang pintar. Atau lebih tepatnya Ustadz Ali namanya. Ustadz Ali berkata bahwa selama aku berlibur di Gunung Salak, banyak sekali jin yang menempel pada tubuhku. Dan jin tersebut tidak ingin keluar dan terus menggangguku. Setelah beberapa kali aku diruqyah, akhirnya aku sembuh, dan jin-jin yang ada di dalam tubuhku sudah hilang. Setelah kejadian itu, aku langsung rajin beribadah dan selalu berdoa ketika berada di tempat baru. Alhamdulillah, tidak ada lagi gangguan yang datang menerorku. Dari kisah mengerikan yang pernah aku alami, ternyata hal yang terjadi padaku tidak hanya aku saja yang pernah mengalami. Hal seperti ini biasanya terjadi karena ada jin yang ingin menarik kita ke dalam dunia mereka dalam bentuk manipulasi. Artinya, kita akan merasakan hidup seperti biasa, padahal kita sedang berada di dunia mereka, dan mereka selalu mengintimidasi pikiran kita, sehingga kita menjadi lemah iman